Hai, gue Winnie Khairanisa. Di video ini gue mau sharing tentang kehidupan perkuliahan gue atau nama kekiniannya itu college life, my college life. Jadi gue kuliah di kampus swasta, tepatnya itu di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang berada di Jakarta Selatan, dan gue ngambil jurusan ilmu komunikasi dengan peminatan broadcasting. Gue sekarang udah semester 3, dan dari semester 1 sampai semester 3 itu gue sudah menghadapi berbagai macam drama atau tragedi atau apapun itu di dunia perkuliahan. Dan seru sih kalau menurut gue dunia perkuliahan itu, dari dosennya, dari teman-temannya, dari lingkungannya, segala macam. Gue excited sih gitu. Dan ngomongin soal tugas, tugas di semester 1 itu masih level 1 ibaratnya, karena itu masih tahap kayak masih uh, antara SMA ke kuliah, SMK ke kuliah kayak gitu, masih adaptasi. Jadi masih lumayan gampang tugasnya, walaupun ada beberapa dosen yang ngasih tugas ngeselin juga, dimana kita kan baru pertama kali masuk kuliah gitu, dan kita nggak tahu mau ngapain, kita nggak tahu gimana caranya, dan dosen bilang saya tidak peduli, pokoknya kalian harus bisa kerjain tugasnya kayak gini kayak gini kayak gini. And I was like, okay. Lalu lanjut ke semester 2. Ke semester 2 tugas-tugasnya menjadi level 5, mungkin 5 sampai level 3 tugasnya. Jadi sudah mengikuti tahap yang lebih berat dibandingkan semester 1, karena kita kan udah terbiasa dengan dunia perkuliahan. Dan semester 2 kita mulai menghadapi tugas-tugas yang cukup menguras otak. Tapi kalau kata senior sih, ya elah dek, masih juga semester 2 udah ngeluh kayak gitu, dan gimana lo semester lanjut, semester tua kayak gitu. Dan gue like, oke kak, oke gitu, ada saatnya nanti. Lalu lanjut ke semester 3. Ini makin sulit lagi, bahkan sampai deadline tuh bener-bener dipikirin kayak minggu depan tuh udah dikumpulin, gue harus bikin apa, gue belum ngerjain, gue belum gini. Ke perpus, terus kalau nggak dapet di perpus kampus, gue ke perpus daerah, terus kadang ke UI, karena UI kan lengkap ya perpustakaannya kayak gitu, sampai jauh-jauh. Honestly gue tinggal di Jakarta Barat, dan gue ke UI, gue ke Depok, jauh. Terus nyampe sana pun nggak dapet juga materinya. Just a little bit start. Jadi gue kayak stres dini untuk semester 3. Tapi tetap kalau ketemu sama senior lagi, tetap dek masih semester 3 ya lah. Nih kalau dari tahapan kuliah semester 1 sama semester 3 itu ibaratnya IPK lo tuh masih bagus, masih bisa 3 bahkan 4 gitu, dan lo udah ngeluh cuma dapet tugas gitu doang. Gue tetap bilang oke kak, itu kan buat kita, karena kita baru semester 3. Nah kalau nanti kita semester 4, semester 5, ya beda lagi dong ngomongnya kayak gitu. Dan ngomongin soal tugas, gue kemarin itu dapat tugas buat nulis biografi temen gue. Jadi kita dibagi kelompok berdua gitu. Jadi terus gue ini sih disuruh untuk bikin biografi temen gue, namanya itu Rizky. Jadi setelah gue bikin biografi dia, gue tuh kayak oh my god, ini seorang cowok loh, kok kehidupannya kayak nggak dramatis juga sih, kehidupannya tuh patut dicontoh gitu. Nggak, bener-bener gue baru nemuin kayak don't judge book by its cover, karena covernya itu kayak maaf ya kayak anak-anak yang rada gimana gitu, gimana sih, anak tongkrongan cowok gitu. Tapi ternyata kehidupan dia itu nggak kayak gitu. Kehidupan dia tuh menurut gue cukup menyentuh sih. Jadi gue bacain aja ya. Muhammad Rizky, atau yang biasa dipanggil Rizky, dia lahir di Jakarta 8 Mei 19 tahun yang lalu. Nah si Rizky ini ternyata bukan asli Jakarta. Dia itu tinggal di dia itu dari Medan, kedua orang tuanya. Nah sekarang itu dia tinggal di Parung Serap. Si Rizky ini anak keempat dari 4 bersaudara. Oh, dia anak bungsu ternyata. Dia itu memulai pendidikan formalnya di TK Al Furqon, terus lanjut SD-nya ke MI Nurul Yakin, lalu SMP-nya ke YMI ke Joglo. Waduh, deket rumah gue yang dulu nih, Joglo. Kemudian meneruskan pendidikannya di SMK Bina Bangsa Ciledug, dan sekarang S1 Ilmu Komunikasi jurusan Broadcasting di UHAMKA.
wait, TK-nya Islam, SD-nya juga Islam. Wah, dia berarti background-nya agak sedikit orang yang Islami, sedangkan SMP-nya normal biasa sama SMK-nya. Oh, dia SMK. Nah, si Rizky ini punya saudara 2 laki-laki dan 2 perempuan. Tapi nih yang gue sampai pas nulisnya itu sampai kayak oh my god kayak gitu. Dia tuh tahun 2011 si Rizky ini kehilangan salah satu kakak perempuannya. Jadi kakaknya meninggal karena sakit. Jadi nah, si Rizky ini bukan dari keluarga yang high class, bukan. Dia cuma keluarga kecil yang bercukupan. Hingga saat ini dia tinggal sama orang tuanya. Dulu dia tinggalnya di Kebon Jeruk. Nah, pas 7 tahun nih dia pindah ke daerah Ciledug, Tangerang. Kedua orang tuanya ini ngebuka sebuah toko sembako sama counter HP. Nah, keseharian Rizky ini dia setelah pulang sekolah itu ngebantu orang tuanya jualan sembako, terus kadang juga dia jaga toko HP, sampai juga dia yang ngebeli keperluan tokonya nih, misalnya ada yang barang yang habis, nah dia yang beli keperluannya itu sampai sekarang. Cuman kalau sekarang itu dia karena kan kuliahnya itu lumayan jauh dari rumah, jadi dan juga kan tugas kuliah kan gak tentu ya kerjanya gimana, atau ada kerja kelompok atau apa. Jadi dia tuh lebih sering, dia udah jarang jaga toko, dia lebih ke beli barang-barang toko yang udah habis sama jaga counter HP aja. Dia alasan gue pas ngetik ini, gue nanya sama dia, kenapa lo mau ngebantu orang tua lo, secara lo cowok gitu. Cowok biasanya kan kayak ngapain sih, mendingan gue main, mendingan gue gini. Terus dia bilang, ya karena gue kasihan sama nyokap bokap gue, Win, kata dia gitu. Karena selain daripada gue kayak orang nggak benar di luar, mending gue ngebantu orang tua gue aja, kata dia gitu. Dan I was like okay. Dan gue langsung kayak inget kejadian gue dulu ngapain ya, gue ngebantu orang tua gue, nggak gue pernah nyenengin orang tua gue, nggak gue kayak sampai mikir kayak gitu. Dan nggak sebanding sama dia sih. Dan selain itu karena kakaknya juga kerja, jadi dia tuh kayak beda tentang usia antara dia sama kakaknya tuh kayak beda jauh gitu. Jadi kakaknya yang kerja, terus karena orang tuanya nggak ada yang bantu dan dia merasa kasihan, dan mungkin dia mikir sebagai anak cowok apalagi, gue bertanggung jawab buat ngurusin keluarga gue ke depannya. Jadi dia ngebantu nyokap bokapnya, dan karena itu dia sadar nyari duit itu susah. Dan semakin dia sadar ternyata nyari duit itu susah, dia malah makin gue harus bantu orang tua gue kayak gitu. Jadi pas gue dengar cerita dia, aku kayak gue tuh kayak tertegun gitu. Gue kayak hati gue tuh kayak diketok gitu, halo, apa yang selama ini lo lakuin gitu. And I was like, he's amazing kayak gitu. Nah, abis itu selain itu dia juga pintar dari segi ekstrakurikulernya. Dia tuh juara 3 gerak jalan pramuka, wow. Juara 1 Semapur Putra tingkat SD, juara 2 futsal SMP se-Jakarta Barat coy, juara 2. Nah, pas SMK dia nggak ngikutin kegiatan apapun karena kan kalau SMK itu lebih, gue nggak tahu sih, gue SMA soalnya jadi nggak terlalu ngerti kalau SMK kayak gimana. Tapi kata dia kalau SMK dia nggak ngikutin kegiatan apapun karena SMK tuh lebih ke praktek sekolahnya, jadi dia sibuk di pendidikannya itu. Dan harapan Rizky kedepannya itu dia pengen menjadi orang yang lebih baik dan semakin dewasa. Ini harapannya hype banget. Ia menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan semakin dewasa, serta menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa maupun orang lain. Itu kayak harapan emak-emak, harapan orang tua. Kalau misalnya ditanya harapan anaknya apa, ibu, semoga berguna bagus. Cuman gue nggak mikir aja seorang Rizky yang berumur 19 tahun mikirnya kayak gitu. Gue aja nggak begitu. Dan ia juga berniat buat ngembangin usaha orang tuanya itu. Jadi bukan cuman sekedar toko kecil, dia pengen jadiin agen, bahkan kalau bisa dia pengen punya mini swalayan gitu atas nama
orang tuanya. It's such a great story, right? Itu sebuah cerita yang bagus banget sih menurut gue biografinya. Sedangkan pas gue ceritain biografi gue ke dia kayak nggak sebanding gitu, dimana alhamdulillah keluarga gue berkecukupan sama juga kayak dia berkecukupan. Dua bersaudara, tapi gue nggak kayak mereka. Maksudnya gimana ya, pokoknya gue tuh setiap ingat waktu gue denger dia ceritain ini, gue kayak masih kayak, gue tuh ngeliatin dia tuh nulis, kan gue nyatet apa yang dia bilangnya, gue tuh ngeliatin sampai kayak oh my god, gue apa yang selama ini gue lakuin, apa yang pernah gue lakuin untuk orang tua gue, apa yang pernah gue ini, apa yang gue kayak gitu sih. And semenjak gue tahu biografi dia, gue tahu background dia, gue pertamanya kayak nganggap remeh orang gitu. Sekarang kayak ya gue nggak boleh kayak gitu, dimana setiap orang punya background yang berbeda-beda, punya kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang emang dari lahir sampai gede dia happy terus, sedangkan ada yang susah happy kayak gitu. Kalau menurut gue, jangan sia-siain hidup lo buat kegiatan yang gak berguna, buat apapun yang lo lakuin. Kalau menurut lo itu salah, tinggalin. Mending lo cari kegiatan atau kesibukan baru yang emang bermanfaat. Lo bisa mikir, apa sih yang selama ini udah gue lakuin, apa sih yang selama ini udah gue lakuin buat orang tua gue, buat keluarga gue. Atau nggak usah gitu deh, buat temen gue sendiri, apa sih yang udah gue lakuin sama dia, atau gue punya salah nggak sih sama mereka. Itu aja, dari kegiatan kecil itu sih menurut gue itu udah bisa merubah kita ke depannya kayak gitu. Buat kalian yang sudah nonton video ini, makasih banget. Video ini singkat banget sih, karena ya tujuan gue cuman mau sharing doang tentang si Rizky ini. Dan setelah kalian dengar kehidupan si Rizky, pendapat kalian itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum.